Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semua, sebelum kita mulai aktivitas, biasakan terlebih dahulu untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun. Jika tidak ada air, bisa menggunakan hand sanitizer ya. Nah, setelah itu bisa menggunakan masker, penutup hidung dan mulut ya, agar kita terhindar dari segala hal penyakit ya. Dan setelah itu jangan lupa untuk berdoa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti ya, ikuti Pak Guru ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, setelah kita berdoa, selanjutnya jangan lupa untuk mengisi absensi ya, absensi pada link di bawah ini atau pada kolom komen di bawah ini. Nah, selanjutnya pada pelajaran pendidikan agama Islam hari ini kita akan memasuki atau mempelajari pada bab 4, yaitu tentang ayo membayar zakat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat dan dalilnya. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zakat, kemudian peserta didik dapat menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, dan peserta didik dapat menjelaskan hikmah zakat. Nah, pentingnya dari semua untuk mempelajari zakat ya, karena zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim ya, karena ada pada rukun Islam. Nah, pada salah satu rukun Islam, berarti wajib sebagai orang Islam kita wajib untuk membayar zakat. Oke, simak sampai selesai ya. Kita masuki materi zakat. Ayo membayar zakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang zakat. Secara garis besarnya kita akan mempelajari pengertian zakat, macam-macam zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan selanjutnya hikmah berzakat. Oke, nah kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian zakat ini berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi zaka yazka zakatan. Artinya tumbuh, suci, atau berkah. Selanjutnya tentang menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah. Nah, zakat ini mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103.
Nah, kemudian zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Nah, rukun Islam itu ada apa aja, anak-anak semua? Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Nah, ini karena zakat berada pada salah satu rukun Islam, berarti ini wajib ya bagi kita sebagai seorang muslim, wajib untuk berzakat. Nah, dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Perintah zakat disebut beriringan dengan sholat, sejumlah 82 ayat dalam Al-Quran. Nah, Allah menetapkan bahwa hukum zakat itu adalah wajib. Nah, selanjutnya itu macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada 2, apa saja? Ini ada zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah, zakat mal? Nah, kita bahas satu-satu ya. Lanjutnya yaitu pengertian zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat terhadap jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan dirinya dan atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, hukum zakat fitrah nih wajib. Nah, wajib. Terus bagi setiap muslim yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, besar atau anak kecil atau orang dewasa, ya, baik itu merdeka ataupun hamba sahaya yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Nah, adapun zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar satu sok atau 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang. Nah, ini ya, satu sak sama dengan 2,5 kilogram sama dengan 3,5 liter. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Nah, jadi dengan zakat fitrah tentunya sangat menolong atau membantu untuk orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Nah, tujuannya untuk membahagiakan mereka ya, agar bisa merasakan kebahagiaan hari raya Idul Fitri. Ya. Terus selanjutnya, nah, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nah, ini kalian bisa hafalkan ya niatnya ketika akan membayar zakat. Ini Pak Guru bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu krono Allah Ta'ala. Nah, kalian bisa hafalkan ini niatnya ketika akan membayar zakat ya. Nah, setelah ini kalian hafalkan. Terus selanjutnya itu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah,
wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu beragama Islam tentunya, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Terus memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Nah, bagi kalian yang masih sekolah, masih anak-anak, yang masih jadi tanggungan orang tua, maka yang berhak, yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah orang tua kalian, untuk kalian ya. Kalian tidak perlu repot-repot ya, tinggal nanti sama orang tua yang akan membayarkan zakatnya kan untuk kalian. Terus orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, ketika menjelang Idul Fitri, orang tersebut masih ada ya. Jadi wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya simak potongan video tata cara membayar zakat di bawah ini ya. Ini adalah sekilas tentang pembayaran zakat ya, simak ya. Kalian bisa ngikuti biar tidak bingung, misalnya disuruh orang tua untuk ke masjid mengantarkan beras zakat. Nah, ini simak ya. Cuma sebentar. Pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Ya, itu tadi ya, sekilas tentang tata cara membayar zakat. Nah, supaya kalian tidak bingung ketika disuruh orang tua untuk membayar zakat ke masjid misalnya. Dan jangan lupa untuk niatnya tadi ya, doa niatnya dihafalkan. Baiklah, selanjutnya zakat mal. Nah, setelah tadi kita mempelajari zakat fitrah, sekarang kita akan belajar tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Nah, zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab, pengertian nisab apa? Nah, pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Nah, ini ya pengertian dari nisab ya, lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Nah, ini adalah misalnya contoh jenis hartanya sama periodenya, nisabnya, kadarnya. Nah, misalnya kalau jenis hartanya emas atau uang, periodenya 1 tahun. Dalam 1 tahun nisabnya itu batasnya minimal berarti 85 gram. Nah, paling sedikit 85 gram, nanti kena zakat 2,5% dari totalan ini. Begitu juga perak, juga ini unta, sapi, hewan ternak ya, sampai pedagang juga ada ukurannya, kadar-kadarnya ya. Nah, ini sekilas tentang ini ukuran kadarnya ya, untuk gambaran kalian. Coba lanjutnya itu perhitungan zakat emas misalnya nih ya. Yang tadi zakat emas. Nih misalnya emas yang dimiliki seorang minimal 85 gram ya, nanti kena zakat misalnya dalam 1 tahun itu. Terus dari 1 tahun kenanya 2,5%. Nah, kenanya 2,5%, minimal 85 gram.
86, 87, 85 gram ke atas pokoknya nanti kena 2,5%. Kita ke cara hitung zakat mal. Nah, ini ada contoh ya cara menghitungnya. Jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Atau jika harga emas 1 gramnya 400.000, maka nilainya adalah, nah ini ya, ini ada contoh cara menghitung. Jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan kan 2,5%. Atau jika harga emas 1 gramnya 400.000, maka nilainya adalah nah, ini kita hitung 85 gram kali 400.000, jadinya totalnya berapa? 34 juta rupiah. Nah, ini keseluruhannya ya. Keseluruhan dari emas itu kalau jika harganya 400.000 ya, kita kalikan gramnya. Lalu zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta rupiah. Berarti 2,5% dari 34 juta rupiah ini adalah zakat yang harus dikeluarkan. Berarti ini ketemunya 850.000. Nah, ini yang harus dikeluarkan 850.000 ini. Nah, dari 34 juta rupiah. Apakah anak-anak semua udah paham? Oh, kalau sudah paham, coba Pak Guru kasih contoh lagi. Nih, contoh soal. Contoh soal jika seorang muslim memiliki 100 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas 1 gramnya adalah 500.000, maka nilainya adalah berapa? Coba anak-anak semua bisa hitung? Coba Pak Guru kasih waktu 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti bisa ya. Nah, ini cara hitungnya nih. Pak Guru kasih tahu ya. Nih. Gramnya kita hitung dulu. 100 gram kali 500.000. Harga 1 gramnya misalnya 500.000. Kita kalikan 100 gram, berarti ketemunya itu 50 juta rupiah. Nah, ini totalannya kita hitung dulu. Nah, keseluruhan. Kalikan harga terbaru pada saat itu ya. Karena harga kan bisa berubah sewaktu-waktu. Kita pakai harga yang terupdate pada saat akan bayar zakat ya. Nah, kemudian maka zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 50 juta rupiah adalah sebesar 1.250.000. Nah, ini. Maka zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 50 juta rupiah adalah sebesar 1.250.000. Nah, ini ya, berarti zakatnya segini. Jika kalian atau ada yang memiliki emas sebanyak ini 100 gram dan harganya pas saat itu mau zakat sebesar 500.000, maka 25%-nya dari total ini berarti ya 50 juta rupiah. Kita telah menghitung dan ketemunya sekian, berarti 1 tahunnya kita bayar 1.250.000. Nih ya, apakah udah paham? Ada semua, anak-anak semua paham? Ya, kalau sudah paham, selanjutnya yaitu
Syarat wajib zakat mal. Nah, syarat wajib zakat mal yang pertama yaitu pemilik harta adalah orang Islam. Nah, yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib disakati. Ya, seperti yang tadi ada pada tabel itu ya. Terus harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, minimal 1 tahun ya. Telah mencapai 1 tahun baru kena wajib zakat mal. Harta tersebut milik sendiri. Nah, ya. Harta tersebut milik sendiri. Ini ada 5 syarat wajib zakat mal yang kalian harus ketahui juga ya. Terus selanjutnya, jenis harta yang dizakati. Nah, jenis harta yang disakati yaitu pertama perhiasan emas dan perak yang disimpan ya. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nah, terus yang keempat, hasil pertanian. Misalnya pertaniannya itu padi, palawija, dan sebagainya. Pokoknya hasil pertanian ya. Nah, terus yang kelima, binatang ternak. Binatang ternak ini seperti kambing, sapi, kerbau, atau sebagainya. Dan sebagainya ya. Kerbau dan sebagainya. Terus yang 6 itu barang temuan. Misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya, yang mempunyai nilai yang tinggi ya. Ini jenis harta yang disakati. Nah, adik-adik, anak-anak semua harus tahu juga ya tujuannya dari zakat mal adalah untuk membersihkan atau menyucikan harta yang dimiliki. Karena dalam harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya terdapat hak orang lain ya. Jadi harta yang kita miliki tentunya itu sebenarnya ada hak orang lain. Tidak mutlak sebenarnya milik kita ya. Jadi harus kita berikan atau bersihkan dengan zakat ya. Kalau kita itu ya tujuannya itu tadi ya. Tujuannya untuk membersihkan atau menyucikan harta yang dimiliki ya. Terus selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini istilahnya itu mustahik ya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, ini ya. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat.
Nah, orang yang berhak menerima zakat nih harus kalian ketahui juga. Ya, kita bahas satu-satu. Ya, mustahik. Yang pertama itu orang fakir, ya, yang berhak menerima zakat. Yang kedua, orang miskin. Yang tiga, amil atau yang memberikan zakat. 4, mu'alaf. 5, rikob. 6, ghorimin. 7, sabilillah. Yang 8, ibnu sabil. Apa itu fakir? Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya ya. Nih, pengertian dari orang fakir itu yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya ya. Ini yang berhak. Selanjutnya itu orang miskin. Itu orang yang memiliki harta dan penghasilan namun belum cukup untuk memenuhi keperluan minimum bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya ya. Orang yang memiliki harta dan penghasilan tetapi belum cukup untuk memenuhi keperluan minim bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Ini ya, orang miskin. Selanjutnya adalah amil zakat ya. Amil zakat apa, anak-anak semua? Amil zakat itu orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan, mulai dari merencanakan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, menyetor, dan menyalurkannya ya. Orang yang ini ya, yang mengurus mengelola zakat punya ya, Basnas misalnya dan lain sebagainya ya. Itu badan-badan zakat ya. Atau kalau di masjid ya ada yang ngurusi zakat ya, takmirnya misalnya yang ngurusi zakat ya, itu berarti ya sebagai amil yang menerima zakat. Terus selanjutnya mu'alaf. Mu'alaf apa anak-anak semua? Mu'alaf adalah orang yang perlu dijinakan hatinya kepada Islam karena baru memeluk Islam agar lebih mantap keyakinannya kepada Islam. Orang yang baru masuk Islam ya, agar lebih mantap lagi memeluk agama Islam tuh ya. Mu'alaf. Terus rikob. Rikob apa? Ada yang tahu? Rikob adalah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan. Kalau di Indonesia tidak dikenal perbudakan ya. Nah, ini ya, rikob adalah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan. Nah, terus yang selanjutnya ghorimin. Ghorimin apa? Ada yang tahu? Ghorimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, ini adalah orang yang mempunyai tanggungan ya, tanggungan hutang yang banyak misalnya, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga dia perlu untuk diberi zakat ya. Terus sabilillah. Pasti kalian pernah dengar kan? Apa artinya coba? Nah, sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan Islam atau kemaslahatan umat. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah ya tentunya ya, untuk kepentingan Islam dan untuk kepentingan Islam, orang yang sedang dakwah atau sedang mengajar ngaji dan lain sebagainya ya, itu yang sedang berjuang
jalan Allah tentunya. Ini ya yang orang yang berhak menerima zakat. Terus selanjutnya itu Ibnu Sabil, ialah orang yang sedang mengadakan perjalanan. Nah, orang yang sedang mengadakan perjalanan bukan untuk maksiat dari satu daerah ke daerah lain dan kehabisan bekal. Nah, Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan dan tujuannya untuk yang positif ya, bukan yang maksiat ya, dari satu daerah ke daerah lain dan kemudian kehabisan bekal juga. Nah, maka ini di orang yang berhak menerima zakat. Nah, dari sini udah paham ya, anak-anak semua. Nah, jika sudah, langsung hikmahnya. Apa itu hikmah berzakat? Yang pertama apa? Hikmah dari berzakat. Yang pertama itu membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus ya. Dengan zakat kita akan terhindar dari sifat-sifat yang tidak terpuji, yang tidak baik seperti kikir, tamak dan rakus ya. Kita harus dermawan, jadi melatih dermawan kita, dermawan dan yang membersihkanlah harta kita, jiwa kita. Yang selanjutnya itu membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi, apalagi di zaman sekarang ya, zaman yang sedang pandemi dan seperti ini ya, tentunya banyak sekali orang yang sangat membutuhkan pertolongan ya, dari itu terutama dari segi ekonomi ya. Kemudian yang tiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, saling tolong menolong ya, intinya ya. Sebagai makhluk sosial tentunya kita kan semua saling membutuhkan. Nah, maka dari itu kita harus peduli kepada sesama yang membutuhkan. Terus yang keempat itu mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kita harus jujur, melatih jujur dengan harta kita sendiri. Kita punya harta banyak, kita punya harta yang harus kita kasihkan kepada orang lain. Maka kita harus jujur, harta kita berapa, maka zakatnya berapa. Nah itu, terus kita harus memikirkan bahwa harta ini ada hak orang lain juga. Dan yang kelima itu mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua mungkin mempunyai harta banyak dan kekayaan yang banyak, tapi kita perlu ingat bahwa semua harta yang kita miliki ini hanya titipan Allah. Maka dari itu, pergunakanlah, manfaatkan harta kalian untuk kebaikan, untuk di jalan Allah ya. Karena semua akan dipertanggungjawabkan nanti ketika di akhirat kelak ya. Nah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus ingat itu ya. Semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sedikit ataupun banyak itu tetap titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Baiklah, dari semua sudah paham? Selanjutnya, kalau sudah paham, coba kalian mengerjakan soal di bawah ini atau ini di sini. Yang pertama, kalian bisa tulis soalnya dulu ataupun langsung jawabannya boleh. Bisa kalian kirim melalui
kolom komentar di bawah ini atau melalui WhatsApp ya. Bisa kalian jawab langsung ya. Boleh kalian tulis dulu. Yang pertama itu, apa arti zakat menurut bahasa? Dan yang kedua, apa hukum zakat fitrah bagi seorang muslim? Yang ketiga, berapa ukuran zakat fitrah? Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat disebut. Yang kelima, zakat mal adalah titik-titik. 6. Benda yang digunakan untuk zakat mal adalah, bisa kalian sebutkan salah satu aja nggak apa-apa. Terus yang 7, mu'allaf adalah titik-titik. Yang 8, ghorimin adalah titik-titik. 9, coba kalian tuliskan atau bacakan niat bayar zakat untuk diri sendiri. Nah, bisa kalian tulis atau bacakan, direkam bisa. Nah, terus yang terakhir, apa hikmah berzakat? Satu saja minimal ya. Minimal 1 ya. Hikmah dari berzakat. Nah, ini ya soalnya 10 kalian kerjakan. Lalu kalian kirim, bisa melalui WhatsApp, email, atau tulis pada kolom komentar di bawah ini, atau pada kertas ditulis, kemudian difoto, kirimkan ke Pak Guru ya. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, yaitu materi tentang zakat. Dia mulai dari pengertian macam-macam dan hikmahnya. Bagi anak-anakku semua yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Nah, untuk pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.